Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, masalah ijazah Joko Widodo ternyata makin hari makin ramai. Mengapa? Sebuah tayangan yang menggambarkan bagaimana mungkin dia seorang alumni UGM ya, dan kemudian ingin tahu apakah Jokowi itu benar lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Dan dia bertanya kepada Lisa ya. Lisa itu adalah singkatan ya dari tentang bagaimana kita bisa melihat ya apakah Lisa ini bisa memberikan informasi yang sangat akurat ya mengenai baik itu yang ada di fakultas-fakultas di Universitas Gadjah Mada ya, atau kemudian apakah benar Jokowi itu alumni dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan ternyata ketika seorang itu bertanya kepada Lisa ya, ternyata jawaban dari AI tersebut ya mengatakan bahwa Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Kenapa? Karena dia DU, drop out ya, dan karena itu dia bukanlah alumni UGM. Sontak yang namanya Rektor Universitas Gadjah Mada ya, itu benar-benar kaget ya. Kenapa? Karena Lisa ini ya, itu ternyata menjawab seperti itu ya. Dan lalu lagi-lagi yang namanya rekaman-rekaman tentang pernyataan-pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada ya, itu kemudian muncul kembali dengan mengatakan misalnya bahwa Jokowi itu memang masuk UGM tahun 1980 ya, dan itu pada bulan Juli ya, dan ini datanya ada di koran Kedaulatan Rakyat ya. Kedaulatan Rakyat itulah sebuah koran lokal di Yogyakarta yang kemudian banyak sekali berita-berita tentang kota Yogyakarta. Dan di dalam harian Kedaulatan Rakyat itu yang juga dikutip oleh Rektor OVA, Profesor Dr. OVA ya, itu kemudian mengatakan bahwa pada bulan Juli 1980 di situ yang namanya Kedaulatan Rakyat memberitakan bahwa Joko Widodo itu diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan ini yang kemudian langsung ditanggapi oleh Roy Suryo. Mengapa? Karena dia tahu persis ya, data yang ada di KR itu adalah data yang sudah direkayasa oleh Bareskrim Mabes Polri ya, yang seakan-akan ada pengumuman dari koran Kedaulatan Rakyat ya, yang pada tanggal itu menyatakan bahwa Joko Widodo diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Padahal itu adalah sebuah rekayasa, dan Roy Suryo juga sudah pernah membahasnya bahwa misalnya pernyataan dari Bareskrim Mabes Polri aja itu salah misalnya kan, bahwa itu seakan-akan itu terbit pada bulan puasa ya, padahal kita tahu itu harusnya pakai bahasa Jawa poso ya. Dan kemudian banyak sekali yang kemudian dikritisi oleh Roy Suryo. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sekarang yang namanya Harian Kedaulatan Rakyat selama 6 bulan itu benar-benar diambil oleh polisi ya, dan kemudian tidak boleh dibaca oleh orang lain ya, khusus yang terkait dengan persoalan apakah Jokowi benar masuk Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980 yang kemudian tanggalnya itu adalah sekitar bulan Juli ya, seperti yang dikatakan oleh koran Kedaulatan Rakyat ya. Jadi seakan-akan itu ada pengumuman dari Harian Kedaulatan Rakyat ya, bahwa nama Joko Widodo itu juga masuk menjadi mahasiswa yang diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan kemudian ya, mengapa sekarang juga ramai sekali ya? Karena kita tahu ya,
Bu Rektor ini kemudian juga mengatakan bahwa Joko Widodo itu lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985 ya. Sementara ketika seorang alumni UGM ya, kelihatannya alumni UGM karena ketika kemudian bertanya mengenai apakah Jokowi itu benar-benar lulusan UGM atau bukan ya, ternyata yang namanya Lisa ini ya, Lisa ini sebetulnya adalah suatu program ya, itu kemudian mengatakan bahwa dia bukan lulusan Universitas Gadjah Mada ya, karena dia drop out, dan karena itu tidak ada nama Joko Widodo di dalam data alumni Universitas Gadjah Mada ya. Dan program AI ini ya, ini sebetulnya dibuat oleh sebuah perusahaan ya, yang terkait dengan bagaimana dia mengumpulkan data mengenai siapa-siapa saja yang pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada ya, supaya orang bisa mencari tahu mengenai hal itu ya. Dan inilah yang kemudian membuat Rektor OVA ya itu merasa terkejut ya dengan adanya informasi tersebut ya, dan kemudian dia berusaha untuk membuat satu pernyataan bahwa benar Jokowi itu adalah alumni Universitas Gadjah Mada dan sebagainya. Dan ternyata ya ada juga ya yang namanya anak muda ya yang kemudian dulu pernah membuat suatu analisis mengenai bagaimana UGM itu pernah melakukan apa yang disebut dengan editing terhadap siapa? Editing tentang yang namanya Profesor Dr. Sumitro ya. Yang Anda tahu ya, persoalan nama Dr. Sumitro juga ini pernah menjadi masalah ya, karena anaknya yang sekarang tinggal di Australia mengatakan bahwa ayah saya itu menggunakan nama Sumitro dengan ejaan baru ya. Jadi bukan Suemitro seperti yang tertulis di dalam misalnya data yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada ya. Dan mengapa kemudian Universitas Gadjah Mada itu melakukan suatu editing terhadap Profesor Dr. Sumitro? Karena kita tahu Profesor Dr. Sumitro itu pernah menjadi dekan 3 kali berturut-turut ya, dari tahun 79 dan kemudian berakhir sampai 88. Apa artinya itu? Berarti yang namanya Joko Widodo itu lulus pada saat Profesor Sumitro menjadi dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, mengapa itu kemudian yang namanya Profesor Dr. Sumitro itu diubah atau edit ya datanya oleh UGM? Kenapa? Supaya yang namanya dekan Fakultas Kehutanan pada saat itu adalah seorang doktor lain ya, yang yang kebetulan supaya sama dengan data di dalam ijazah palsu Jokowi ya. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, di kali video ini kita akan bahas mengenai tentang ijazah palsu Jokowi. Nah, Jokowi akan panik ketar-ketir karena dibongkar kepalsuan ijazahnya oleh Rektor UGM. Nah, teman-teman, mari kita saksikan dengan video di bawah ini. Nah, jika Kapolri tidak diganti, rasanya tidak mungkin Jokowi dan Gibran akan diadili. Lah, iya, membuat ribuan negara pejabat bukan rakyat termasuk para korupsi, pasti pejabat dan bukan rakyat biasa. Ya, kebanyakan orang bangga lulusan dari UGM itu dari mereka tidak malu menunjukkan tentang ijazahnya, justru bangga. Nah, Prof Ikrar, manusia yang sangat dibutuhkan Indonesia, pejabat yang sekarang sudah rusak, makanya negeri ini hancur semuanya. Nah, saat masuk sarjana muda ijazahnya S11 Indonesia dibohongi seluruh Indonesia. Masuk kuliah Juli Agustus 1980 dengan lulusan November 1985 dengan IPK hanya 2,5. Tanpa tanggal dengan IPK serendah itu bisa menyelesaikan kuliah hanya 4,5 tahun. Tentunya aneh karena dengan IPK-nya rendah setiap semester hanya bisa mengambil SKS rendah, rata-rata IPK sebesar 2,5, lulus yang di atas 5 tahun itu. Nah,
Diakuilah ijazahnya yang minta maaf pada rakyat. Dimaafkan, jangan bikin ngadu di kita hukum ringan korupsi 30 juta aja ringan, apalagi kasus tentang ijazah paling dihukum digantung. Ya, kampus ternama aku mengorbankan nama besarnya hanya untuk membela perseorangan. Kasihan alumni yang lain UGM, harusnya buka apakah ada agar nama baik UGM jadi tidak tercorek. Nah, kasus ijazah Jokowi ini semakin membela aparat semakin ditutup-tutupi, maka semakin jelas dan memperbesar kemungkinan ijazah tersebut benar-benar palsu. Nah, orang yang dengan Jokowi karena jabatan dia paling tahu siapa Jokowi dengan ijazahnya. Segera rakyat tangkap Pak Jokowi ini pengadilan kalau hakimnya jujur dan bisa masuk angin. Seharusnya Prof. Ikar nggak bicara, cuman dia berani bantu ungkap kebenaran kejujuran di kasus ijazah Pak Jokowi ini. Nah, cepat diamankan, nanti nyawanya hilang, teringat kejadian sebelumnya di KPU. Nah, kepada kami rakyat Indonesia, siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang jujur, siapa yang bohongi kasus ijazah tentang Jokowi ini. Nah, kepada yang benar, limpahkan rahmat karunia keberkahanmu dan angkat derajat mereka dunia dan akhirnya. Nah, percaya saja di sidang biar masyarakat tahu dari kasus ini. Rakyat sudah bosan dengan kasus ijazah, semoga cepat disidangkan, bersalah dihukum, dan rakyat tenang tidak ngadu lagi. Nah, anak sekolah diajari jujur, tapi para pejabat pada dibohongi, nanti anak-anaknya jadi gak jujur ke depannya. Nah, ini profesor atau provokator majulah sebagai saksi pengadilan, dan kalau profesor ini dibohongi saksinya akan dipenjarakan juga sama-sama bersama Pak Joko Widodo. Seandainya seluruh prof di negeri ini, negara kami terketuk nuraninya untuk membuka terang permasalahan ijazahnya, berkumpul bersatu sependapat untuk memecahkan masalah ini. Nah, kebohongan kebusukan mau ditutup seperti apapun suatu saat akan terbongkar. Juga apa yang buat itu yang kudapatkan. Nah, setuju Kapolri dipecat dan menutupi semua maling dan koruptor ini? Rakyat sudah pintar bisa menilai mana yang jujur dan mana yang tidak jujur. Kepolisian nampak menutupi kasus ijazah Jokowi. Jika pihak kepolisian terlibat jauh ijazah palsu, maka kepercayaan rakyat semakin akur semuanya. Nah, hancur UGM karena Pratikno ini Jokowi dan rektor UGM sekarang. Ingat, UGM adalah universitas yang sangat bangga dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenapa pejabat Indonesia tidak ada yang berani menangkap Pak Jokowi ini? Nah, wahai para pemimpin, para pejabat dan para pengambil kebijakan dan negeri, jujurlah baik lisan maupun perbuatan, jadilah anak bangsa yang mengabdi dan berbakti pada bumi pertiwi ini yang contoh. Jadi menjadi contoh yang jujur, baik dan benar serta mempunyai tanggung jawab moral dan tanggung jawab jabatannya. Ini Kapolri yang bisa terlibat pemalsuan karena palsu itu, maka mencarilah orang-orang yang mau melindungi dengan memberi jabatan yang ini. Nah, kalau asli kenapa harus sembunyikan terus? Kalau terus menutupi, kedepannya pasti banyak yang gak ikut menutupinya. Nah, semakin mendesak untuk uji profesi independen membuat ketakutan pihak-pihak terkait yang diduga. Nah, diduga itu ikut memanipulasi data dokumen ijazah tersebut, didorong untuk diuji. Fraksi independen dan badan didorong oleh masyarakat membuat keputusan harus final di hasilnya. Nah, akan tetapi itu ada intimidasi dan berharap diuji. Fraksi independen semungkin harus mengambil dan pihak luar atau negara lain. Kalaupun bisa diupaya dari Belanda,
Singapura, Jepang, dan lain-lainnya, dengan dicatatan para ahli-ahli yang bersedia membantu sesuai kepastian sebagai penelitian dan ahli ilmiah. Nah, yang diakui negara dengan mempunyai sertifikat resmi sebagai ahli atau penelitian, nggak lama andainya diteliti, kebenarannya hanya membutuhkan waktu 3 hari selesai. Hanya selembar ijazah dan ijazah pembandingan sebagai acuan bentuk umum yang sebenarnya. Nah, kuncinya adalah hutan budi yang tidak mungkin terbayangkan di konsisten, tentunya dibayar dengan kebohongan seterusnya. Kelemahan kita sebagai unik bangsa menganggap budaya nggak apa-apa, nggak pikir jangka panjang. Bagaimana, apakah nggak dihabisin gens di masa depan karena tercatat dibiarkan suatu tidak benar dibenarkan. Pemberian selamat mengerikan. Nah, ayo habiskan untuk membayar pengajaran sekarang. Pengajaran dan jasa udah, tobat jujur takut dosa tidak mau disuap lagi. Nah, demi kepentingan sejarah bangsa perlu ditulis ulang Jokowi dan perlu dilibatkan sebanyak mungkin ilmunya. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan like dan komen, share video ini supaya nggak ketinggalan video selanjutnya, dan terima kasih.